Hari ini Presiden Jokowi melantik 3 menteri, 1 wakil menteri, dan beberapa kepala badan di Istana Negara Jakarta. Sejumlah menteri dilantik Presiden Jokowi pagi ini. Mereka adalah Menkumham, Menteri SDM, Menteri Investasi, sekaligus Kepala BKPM dan tambahan Wakil Menteri Kominfo. Presiden juga melantik Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pangkatan menteri, wakil menteri, dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar, dan efektif. Supratman Andi Aktas dilantik Presiden Jokowi sebagai Menkumham yang baru menggantikan Yasona Lauli. Supratman merupakan anggota DPR tahun 2016-2024 dari Partai Gerindra. Selanjutnya, Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sebelumnya, Bahlil merupakan Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM 2021-2024. Bahlil digadang-gadangkan sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Selanjutnya ada Rosan Perkasa Ruslani yang dilantik sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM. Menggantikan Bahlil Lahadalia. Rosan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN 2023-2024. Rosan juga merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo juga melantik tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo. Angga Raka merupakan Wakil Sekjen Partai Gerindra dan pernah menjadi Ketua Bidang Komunikasi atau Direktur Media Kampanye TKN Prabowo Gibran. Selain Menteri dan Wakil Menteri, Presiden juga melantik Kepala Badan Gizi, Kepala Badan Komunikasi Presiden, dan Kepala BPOM. Taruna Ikrar, Kepala BPOM RI, riwayat atau karir Wakil Ketua Pengurus Besar IDI 2000 dan 2003, spesialis laboratorium spesialis di Departemen Anatomi dan Neurobiologi Universitas California. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Istana Negara Jakarta. Cindy, hingga saat ini bagaimana proses dari reshuffle dan juga apa alasan dari Presiden melakukan reshuffle menteri di 2 bulan terakhir masa jabatannya? Iya Juno, kalau untuk pelantikan sudah selesai. Tapi kalau soal alasan yang kami cermati, setidaknya ada 3 alasan yang sangat terbuka kemungkinan menjadi dalih di balik reshuffle di 2 bulan terakhir menjelang berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Yang pertama adalah soal transisi dan sinkronisasi dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf menuju ke Presiden terpilih, Wapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Soal ini memang sudah dikonfirmasi langsung oleh Istana bahwa reshuffle dilakukan untuk percepatan transisi, juga diperkuat lagi oleh pernyataan dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra pagi tadi yang menjawab bahwa dari hasil kajian bahwa memang dibutuhkan adanya penempatan orang-orang tertentu pada posisi-posisi tertentu untuk mempermudah atau mempermulus proses transisi. Tujuannya adalah agar ketika nanti setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintahannya bisa langsung berjalan karena sudah ada transisi yang dilakukan sejak 2 bulan atau bisa jadi 3 bulan sebelumnya. Mengingat bulan lalu juga dari reshuffle yang juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan menempatkan 2 orang dekat Prabowo, yakni Thomas Juwandono dan di posisi Wamenkyu dan juga Sudaryono di posisi Wamentan. Nah, kalau kita lihat soal transisi ini juga disampaikan juga oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bahwa kata kuncinya adalah soal keberlanjutan. Bagaimana menjaga keberlanjutan antara pemerintahan saat ini dan juga pemerintahan yang akan datang. Ini juga bisa kita lihat dari komposisi menteri yang dilantik pada hari ini. Misalnya dengan adanya 2 badan baru yang dilantik ada Kepala Badan Gizi Nasional. Ini adalah badan yang memang baru dibentuk oleh Presiden Jokowi pada 15 Agustus lalu, diteken lewat Perpres, yang tujuannya adalah memang untuk mengatur gizi bagi peserta didik, balita, ibu menyusui, dan juga ibu hamil, yang kita tahu sebenarnya ini berkaitan dengan program prioritas dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kemudian kalau kita melihat juga
tentu alasan yang kedua karena kita tahu menteri adalah jabatan politik sehingga alasan politik di baliknya tidak bisa kita pungkiri juga. Ini bisa kita lihat juga tadi dengan dimasukkannya orang-orang terdekat dari Prabowo Subianto maupun juga Joko Widodo di baliknya. Misalnya dengan menempatkan Supratman Andi Aktas menggantikan Menkumham Yasona Lawli yang kita tahu adalah kader PDIP. Meskipun sebenarnya dari PDIP bilang kalau hubungannya baik-baik saja dengan Presiden Joko Widodo, tapi dengan adanya reshuffle kali ini artinya mengurangi jatah menteri dari PDIP, meskipun sampai saat ini jatah menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap paling banyak di Kabinet Indonesia Maju, tapi juga menambah politisi dari kalangan Partai Gerindra. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal hak prerogatif. Tentu saja Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang masih menjabat sampai Oktober nanti punya hak prerogatif yang melekat, hak konstitusi yang melekat untuk melakukan reshuffle kapan saja. Ini juga sempat disinggung oleh Jokowi pada pekan lalu bahwa ia masih punya hak prerogatif dan soal perombakan bisa dilakukan kapan saja. Nah, tadi juga sempat kami tanyakan ke beberapa orang bagaimana menjawab kritikan, menjawab kekhawatiran bahwa pemerintahan tidak akan berjalan efektif apabila ada perombakan di 2 bulan terakhir. Tapi ini dibantah misalnya oleh Dasko. Tadi ia bilang kalau justru perombakan di 2 bulan terakhir ini dibutuhkan ditaruh di pos-pos yang strategis yang terkait dengan program dari pemerintah terpilih ke depan, sehingga ya tadi agar nantinya ketika sudah dilantik pemerintahan ke depan bisa berjalan secara lebih efektif dan langsung pada saat itu juga. Begitu juga Rosan misalnya yang dia bilang mau dilantik kapanpun 2 bulan atau bahkan lebih sempit dari itu waktunya, ia akan tetap siap menjalani amanah yang ditugaskan. Memang ada kabar bahwa orang-orang yang dilantik pada hari ini sebenarnya adalah orang-orang yang nantinya juga akan menjabat di pemerintahan atau di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Memang tidak dijawab secara jelas, hanya dijawab bahwa ya itu nanti adalah hak prerogatif dari presiden terpilih. Tapi nanti kita akan sama-sama lihat apakah betul bahwa demi menjaga transisi ini orang-orang yang akan ditugaskan pada pemerintahan ke depan adalah orang-orang yang saat ini sudah mulai dilakukan atau dilantik sebagai menteri untuk mempermudah proses transisi menuju ke pemerintahan selanjutnya, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi dari Istana Negara, Jakarta.